Iya, itu kan harus kamu yang bimbing. Kalau gitu pembimbing aja yang ujian. Awalnya Ya. dari judul sebelumnya itu manajemen masjid dalam meningkatkan kualitas jamaah pada saat itu. Kemudian akhirnya ketika saya diskusi dan memang masuknya ini kalau manajemen masjid itu masih abstrak, masih umum. Nah maka karena ada konflik di situ berarti ada yang harus difokuskan kemana, maka diambil manajemen organisasinya sehingga di awalnya ada kalimat urgensi dari manajemen organisasi tersebut supaya bisa merancang apa saja yang perlu dilengkapi dari masjid tersebut sehingga kita harus menggunakan manajemen organisasi tersebut. Jadi tingkat urgensinya ada di mana? Di bagian mana? Harus ada ya bahwa ini memang urgensinya di mana? Urgensinya dari hal-hal yang kurang di dalam masjid, salah satunya adalah kekurangan imam pada saat itu. Kemudian sangat sedikit program sehingga ketika kita datang di situ kita membentuk organisasi jadi dari mahasiswa-mahasiswa yang di sana dan kita membuat program di sana sehingga masjid sudah cukup aktif dengan program dan manajemen organisasi kita. Oke. Betul. Kamu di abstrak itu menjelaskan ya. Ini hampir sama, pelayanan juga cenderung susah ya di ini ya. Tapi lebih daripada kenyamanan masih lumayan ya. Biasanya ada. Nah ini pelayanan masjid itu juga kamu harus identifikasi dengan jelas ya, secara spesifik supaya tidak melebar kemana-mana. Karena pelayanan kan sangat kompleks kan. Ya. Kamu ada nggak di dalam yang menunjukkan apa saja bagian-bagian pelayanan itu? Pelayanan masjid itu yang seperti apa? Ada nggak di dalam uraiannya pelayanan dalam bidang apa saja? Ada nggak? Pelayanan yang di sini itu kita memberikan kepuasan terhadap jemaah yang diberikan tadi untuk mengaktifkan masjid karena memang enggak. Ini pelayanan itu kan banyak ya. Kalau kata pelayanan dalam bidang apa saja itu kan banyak. Nah ini secara spesifik kamu harus tentukan. Karena kalau semuanya pelayanan dilaksanakan lama-lama imamnya suruh menjadi jamaahnya gitu kan ya. Itu pelayanan juga ya, suruh pijet jamaahnya kan. Nah, atau baru takbirnya suruh datangi janda-janda yang kekurangan sembako gitu kan. Itu pelayanan juga kan. Nah, coba apa sih, karena judul kamu itu pelayanan, maka harus jelas di dalam prinsip terutama di bab 4 itu apa saja. Karena kamu tuh nggak menjelaskan, saya lihat itu ya, apa namanya pelayanan apa saja ya. Coba ada sih kalimat tapi tidak dijelaskan, misalnya dalam bidang apa kebersihan apa diantaranya melakukan apa, misalnya di dalam hal misalnya ini saya baca tadi gimana nah misalnya ketersediaan tempat sholat jenazah misalnya. Nah, itu saya lihat ada 2 saja, yang lainnya apa namanya setelah itu tidak muncul lagi ya. Nah, ada juga misalnya kemudian seperti sholat apa namanya intinya bahwa saya ya tidak melihat ya, secara spesifik ya apa saja pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh masjid itu dan uraiannya ya, tak ada ya. Jadi kamu hanya menjelaskan secara sepintas ini ya. Ya. Karena pelayanan itu harus dijelaskan ya. Kalau tidak itu bisa kemana-mana, bisa melebar ya. Di bab 2-nya kan sudah ada saya lihat ya, berbicara tentang pelayanan. Ada nggak bab 2-nya? Apa itu pelayanan dan apa saja yang sebenarnya dalam konsep manajemen itu. Nah ini layanan dengan lisan tuh, bentuk-bentuk pelayanan. Layanan dengan lisan. Nah menurut saya mengapa tidak pakai ini? Sudah punya kan teorinya di sini ya? Ya kan? Misalnya bentuk-bentuk pelayanan nih sudah ada kan? Nih lisan apa? Bentuknya apa saja? Ya, dalam bentuk lisan itu apa saja yang dilakukan oleh masjid ya, kemudian dengan tulisan apa, dengan perbuatan apa, ya kan.
Nah, itu kan bisa dijabarkan ya di bab 4 itu ya. Supaya yang baca itu bisa mengidentifikasi ini. Ya ini di bab 4 tadi yang di efektivitas manajemen dalam pelayanan jamaah. Tadi dalam bentuk lisan apa? Jelaskan bla 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 bla. Tulisan apa? Bla 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 bla. Kemudian perbuatan apa? Bla 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 gitu. Itu baru nyambung nanti ya. Jadi antara yang kamu jelaskan dalam bab kajian itu dengan di bab 4 itu nyambung. Ya, kita yang membaca juga pasti akan ketemu apa sih? Tadi saya cari-cari kan judul intinya kamu kan sebenarnya itu tadi dalam pelayanan masjid itu. Karena manajemennya diarahkan ke sana kan. Nah, tapi isinya di dalam ya itu tidak ketemu. Ada twin sekali itu penjelasan. Ya, dijabarkan seperti itu ya. Ini dalam bentuk tulisan apa, dalam bentuk perbuatan apa. Sederhana sebenarnya itu, ya. Oke. Nah, karena seperti itu maka di dalam rumusan masalahnya juga kamu bicara juga tentang kuantitatif tadi yang dijelaskan Ustaz Yasin itu di rumusan masalah yang kedua tuh B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau sudah mempengaruhi itu kuantitatif. Ya, tadi juga kamu lihat dampak itu sama kuantitatif itu. Harus ada sampelnya. Penelitian dengan menggunakan statistik ya. Kemudian pembahasan masalah bukan pembatasan. Bab nomor 7 itu di atasnya rumusan masalah. Pembatasan masalah bukan pembahasan. Oke ya, jadi kalau usulan saya atau masukan dari saya, rumusan masalahnya yang pertama kamu membahas tentang bagaimana pelaksanaan manajemen organisasi dulu di masjid itu. Ya, saya lihat sudah ada sih sebenarnya di itu hierarkinya apa ini ya kan, ada kan? Jadi pelaksanaan manajemen organisasi dulu. Implementasi manajemen organisasi di dalam Masjid Al-Maghfirah. Bagaimana? Itu rumusan masalah yang pertama. Bagaimana implementasi manajemen organisasi di Masjid Al-Maghfirah, Pondok Ranji. Oke. Baru yang kedua ya, ini judul bagaimana urgensi manajemen organisasi dalam meningkatkan pelayanan masjid pelayanan terhadap jamaah. Baru ketemu di situ. Nggak usah pakai dampak. Kalau yang ketiga boleh sejauh mana tantangan. Tapi ada nggak isinya di sini tantangan? Kamu jelaskan nggak tantangannya? Kamu kan tulis itu di rumusan masalah. Ada nggak di sini tantangan? Oh ada sih, ada ya. Tapi cuma setuil, saumplit ya. Oke lah kalau memang ada. Ya, yang ketiga berarti ada 3 itu. Ya, mungkin dari saya cukup Pak. Ya Pak, silakan. Baik Afif, berbicara judul yang bagus, yang baik itu Afif, itu harus jelas, ya. Spesifik, fokus, jelas fokusnya, ukurannya jelas, batasannya jelas. Gitu. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya tentang manajemen organisasi. Identifikasi apa yang akan difokuskan dalam manajemen organisasi, karena kalau hanya menuliskan ini terlalu banyak Afif. Manajemen organisasi ada apa aja di dalamnya, ada perencanaan organisasi, activity segala macam. Itu kalau ente bahas itu terlalu banyak. Maksudnya tentukan satu aspek yang mana ingin difokuskan. Begitupun dengan yang disampaikan Pak Topik tadi, pelayanan gitu. Mau memfokuskan kepada aspek mana pelayanannya ini? Aspek spiritual kah? Aspek pelayanan pendidikan kah misalnya? Aspek ini sangat terlalu umum sekali kalau kita hanya menuliskan pelayanan masjid. Fokus pada satu, kemudian bahas apa yang sudah kamu tentukan itu, ya. Artinya judul itu harus jelas, batasannya, fokusnya harus jelas. Jangan terlalu umum, jangan terlalu luas, sehingga pada akhirnya mengambang gitu. Ya. Kemudian di abstrak harus 1 paragraf ya penyajiannya. Kemudian di identifikasi masalah, coba buka draftnya dan jelaskan sesingkat saja.
identifikasi masalah. Halaman 6. Jelaskan singkat saja apa saja yang ada dalam identifikasi masalah. Insidennya, apakah pelayanan yang diberikan sudah membutuhkan kebutuhan terkait pelayanan yang diberikan? Apakah itu kalimat identifikasi masalah? Apakah pelayanan yang diberikan oleh masjid sudah membutuhkan kebutuhan jemaah? Apakah itu masalah? Kualitas pelayanan apakah? Nah, lebih teliti lagi bagaimana cara menyusun kalimat identifikasi masalah gitu. Dan juga tidak terjadi ketidaksesuaian antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Ini juga berkali-kali terjadi ya. Nah, Afif dalam kajian pustaka hanya ada 2 saja, dan dua-duanya menurut saya tidak berkaitan langsung Afif dengan fokus judul kamu. Nah, kita kan maunya dalam kajian pustaka ini kan mengkaji penelitian yang sejenis ya, sehingga tampak kemudian ada kesamaan dan perbedaannya. Nah, ini sangat jauh sekali Afif. Anda membahas tentang manajemen organisasi sedangkan revitalisasi masjid gitu. Itu jauh sekali gapnya Pak. Ya, itu pun hanya 2 gitu. 5 ya. 5 minimal 5. Dan harus tahun yang 5 tahun ke belakang. Ya. Nah, kemudian halaman 13 ada tulisan Arab. Ini saya nggak bisa pahami ini Afif nih. Apa poinnya di sini? Soalnya berantakan. Ya, lebih teliti lagi mengenai itu. Kemudian di kerangka konseptual Afif, di ujungnya ada tentang kemakmuran masjid, halaman 24. Apa yang menjadi ujung dalam judul ini? Kemakmuran masjidkah apa pelayanan terhadap jemaah? Beda itu, kemakmuran masjid dengan ini pelayanan kepada jemaah gitu. Jadi tidak sinkron kemakmuran masjid dengan judul segala macam. Kemudian metodologi penelitian itu secara narasinya penjelasan ininya terlalu banyak sekali Habib. Cukup 1 paragraf saja ya. Kemudian di hasil mengenai organisasi, kemudian tiba-tiba muncul mengenai efektivitas ya. Efektivitas Anda pertanyakan tidak Habib? Efektivitas di rumusan dipertanyakan tidak? Dipermasalahkan tidak? Iya, tidak ada. Itu kan nyambung itu, nyambung ya. Jadi dihapus apa yang tidak perlu. Kemudian tantangan juga sangat sedikit tadi. Penjelasannya sangat dikit sekali. Hanya 1,5 halaman saja mengenai tantangan. Dan juga ada harapan masa depan. Memang dipertanyakan harapan masa depan. Masa depan penulisnya. Sejauh mana tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan masjid? Oke lah kalau itu tambahkan penjelasannya. Tapi tiba-tiba di bawahnya ada harapan untuk masa depan. Nah ini apalagi nih barang ini gitu kan, kurang jelas gitu. Baik Pak, cukup Pak. Ya.